Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Dian Arianto, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi PJJ Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan dosen Pak Riyad Sahara SSI MT. Nomor satu, berdasarkan pemahaman Anda, apa yang Anda ketahui tentang data analitik dan bagaimana tren dari data analitik khususnya di Indonesia? Data analitik adalah proses sistematis untuk menganalisis data mentah guna menarik kesimpulan yang berguna dalam konteks bisnis dan teknologi. Data analitik mengacu pada penggunaan berbagai teknik, alat, dan algoritma untuk menggali informasi dan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan yang baik. Sedangkan tren data analitik di Indonesia yaitu data analitik telah berkembang dengan pesat dan tren ini semakin memperlihatkan dampaknya di berbagai sektor, dari bisnis hingga sektor publik. Perusahaan semakin banyak memanfaatkan big data, cloud computing, dan AI untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Meskipun ada tantangan terkait dengan infrastruktur dan keterampilan, peluang dalam analitik sangat besar di masa depan, terutama dengan semakin banyaknya sektor yang mengandalkan data untuk kemajuan bisnis mereka. Lanjut soal nomor 2, dalam data analitik terdapat 4 jenis utama, yaitu deskripsi analitik, diagnostik analitik, prediktif analitik, dan persepsi analitik. Apa yang Anda ketahui dari 4 jenis utama dari data analitik tersebut? Berikan sebuah contoh studi kasus yang berkesinambungan dari mulai deskripsi analitik sampai dengan perspektif analitik. Deskripsi analitik atau analitik deskriptif yaitu menganalisa data historis untuk memahami apa yang telah terjadi. Contoh dari deskripsi analitik yaitu Google Analytics. Pada Google Analytics hanya bisa melihat informasi sederhana seperti ada berapa jumlah visitor per satuan waktu, halaman mana saja yang paling sering dikunjungi. Analisis deskriptif tidak menampilkan prediksi halaman apa yang akan dikunjungi pengunjung berikutnya atau kenapa seorang pengunjung mengunjungi suatu halaman. Selanjutnya ada analitik diagnostik, yaitu menentukan sebab atau alasan di balik suatu kejadian. Contohnya mengumpulkan informasi tentang rasa aman fisik dan psikologis karyawan, isu-isu yang menjadi perhatian mereka, serta kualitas dan keterampilan yang membuat seseorang sukses dan bahagia. Selanjutnya, prediktif analitik, yaitu menggunakan data historis untuk memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Contohnya pada sistem rekomendasi yang dipakai di situs e-commerce dari data pengunjung dan pembelian, maka bisa diperkirakan barang apa saja yang pengunjung sekiranya tertarik untuk membeli. Selanjutnya ada preskriptif analitik, yaitu memberikan rekomendasi untuk tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analitik sebelumnya. Contohnya, otomatisasi email adalah contoh nyata dari analitik preskriptif yang sedang bekerja. Pemasar menggunakan otomatisasi email untuk memilah prospek ke dalam kategori berdasarkan motivasi, pola pikir, dan niat mereka, lalu mengirimkan konten email kepada mereka berdasarkan kategori tersebut. Soal nomor 3 yaitu seperti yang sudah ketahui, data analis adalah posisi dari pekerjaan dalam bidang data analitik. Tetapi, apa sebenarnya yang dilakukan data analis dalam keseharian aktivitas dalam bidang mereka? Skill atau kompetensi seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana prospek posisi atau pekerjaan ini menurut Anda dalam 5 tahun ke depan? Jadi, seorang data analis dalam
pekerjaan sehari-harinya, yaitu mereka berfokus pada pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pekerjaan mereka melibatkan keterampilan, mulai dari pemrograman, statistik, hingga komunikasi visual. Seorang data analis juga harus mampu berkolaborasi dengan berbagai tim dan terus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi baru dalam bidang data. Sedangkan untuk prospek dari pekerjaan data analis ini, yaitu pekerjaan bagi data analis sangat menjanjikan karena data akan semakin menjadi aset yang vital bagi organisasi, sehingga permintaan akan profesional yang dapat menganalisis dan memberikan wawasan berbasis data akan terus meningkat. Dan posisi ini akan berkembang seiring dengan adopsi teknologi baru. Semakin pentingnya data-driven decision making serta kompleksitas data yang semakin meningkat. Data analis yang memiliki keterampilan teknis yang kuat, pemahaman bisnis yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan alat dan teknologi baru akan memiliki peluang besar untuk berkembang dalam karir ini. Soal yang terakhir, yang nomor 4, yaitu data analitik dan BI adalah dua istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Bagaimana Anda menjelaskan statement tersebut? Berikan contoh studi kasus terkait antara data analitik dan BI pada sebuah proses bisnis di industri. Data analitik itu lebih fokus pada analisis data mendalam, lebih fokus pada analis data mendalam, prediksi masa depan, dan memberikan wawasan yang lebih kompleks. Sedangkan BI fokusnya itu pemantauan kinerja bisnis secara real time, penyajian laporan yang mudah dipahami untuk mendukung keputusan operasional. Sebetulnya, antara data analitik dan BI ini keduanya saling melengkapi, dan perusahaan seringkali menggunakan keduanya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi bisnis dan merencanakan langkah strategis ke depan. Sedangkan contoh studi kasusnya yaitu peningkatan pengalaman pelanggan berdasarkan analis data. Dari sisi BI, mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan seperti frekuensi pembelian, kategorisasi produk yang sering dibeli, dan feedback pelanggan. Sedangkan dari sisi data analitiknya itu menggunakan data yang dikumpulkan oleh BI untuk menganalisis sentimen pelanggan, preferensi produk, atau perilaku pelanggan. Misalnya data analitik dapat memprediksi produk yang akan disukai pelanggan berdasarkan analisis tren dan perilaku pembelian sebelumnya. Baik, berikut presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.